Tak terasa umat Islam akan kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tahun ini awal puasa kemungkinan jatuh di tanggal berbeda menurut antar kelompok agama. Berdasarkan metode hisab wujudul hilal hakiki, Muhammadiyah sudah lebih dahulu menentukan 1 Ramadan 2024, yakni jatuh pada 11 Maret 2024. Sedangkan berbeda dengan awal puasa menurut NU yang sering berbarengan dengan pemerintah. NU memprediksi bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024 berdasarkan metode Rukwatul Hilal. Lantas mengapa selalu terdapat perbedaan perhitungan antara Muhammadiyah, NU dan pemerintah? Simak berita selengkapnya. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada tanggal 11 Maret 2024 menggunakan metode hisab wujudul hilal hakiki. Meskipun pemerintah dan Nahdlatul Ulama masih akan melakukan Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal untuk menentukan awal puasa. Awal Ramadan 2024 versi Muhammadiyah jatuh pada 11 Maret 2024. Yang berarti warga Muhammadiyah akan memulai puasa Ramadan 2024 pada Senin pekan depan. Ijtimak atau bulan baru menjelang Ramadan 1445 Hijriah ditetapkan oleh Muhammadiyah terjadi pada 29 Syakban 1445 Hijriah atau bertepatan dengan Minggu 10 Maret 2024. Pada saat matahari terbenam di Yogyakarta, hilal sudah wujud dan di wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk, kecuali Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Dengan demikian, 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Namun perbedaan perhitungan muncul antara Muhammadiyah, pemerintah, dan Nahdlatul Ulama. Guru Besar Bidang Ilmu Fisika Statistik Universitas Hasanuddin, Profesor Tasrif Surungan, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa perbedaan perhitungan disebabkan oleh definisi mengenai hilal dalam perhitungan untuk menetapkan ijtima. Menurutnya, penetapan 1 Ramadan pada 11 Maret 2024 tidak memperhitungkan visibilitas hilal. Dia menyebutkan bahwa sering disalahpahami bahwa hilal sama dengan bulan, padahal hilal bukan bulan dan tidak bisa disamakan dengan posisi bulan. Jadi ada anggapan, mereka memilih anggapan memandang bahwa itu sederhana ya. Penyederhanaan itu sering diperlukan untuk yang penting tidak melakukan semacam pengingkaran terhadap sesuatu yang eksis. Itu kan tradisi Ru'yatul Hilal itu sudah berlangsung sejak zaman Nabi. Indonesia belum ada, sudah ada itu. Indonesia ini praktek seperti itu baru dimulai sekitar tahun 90. Jangan lupa ormas yang mendasarkan itu sejak tahun 1920 oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan. Itu sebenarnya berdasarkan pada Ru'yatul Hilal. Saya berpikir bahwa ada semacam kekaguman yang tidak mendasar gitu kan. Dianggap bahwa perhitungan astronomis itu sudah par excellence, sudah sangat bagus. Iya, perhitungan astronomis oke dalam hal penentuan posisi benda-benda langit. Tetapi ketika melibatkan cahaya, ya, apalagi melibatkan pengamat di bumi, itu tidak lagi dengan diwakili oleh satu parameter. Karena visibilitas hilal itu ditentukan oleh tinggi bulan di atas ufuk, ya. Jadi kalau saya tunjukkan tadi saya punya itu, saya taruh di website saya ini sejak tahun berapa ini, 2007 barangkali ya. Ada saya punya di sini. Ini home saja langsung ini. Ini kan di atas, bagian atas itu. Yang kelihatan kuning itulah hilalnya. Sedangkan yang gelap itu bagian bulannya yang tidak memantulkan cahaya. Nah, kenapa bentuk-bentuk hilal itu berbeda? Itu akibat dari konfigurasi letak bulan dan matahari pada saat terbenam. Dan juga dari mana posisi mana dia diamati di muka bumi. Ini satu bentangan kalau kita mengamati misalnya yang ini, agak condong yang ini,
Kalau kita berada sedikit lagi agak ke utara gitu kan, itu akan kelihatan justru berbeda dia punya bentuk, ya, orientasinya itu. Jadi dia seperti busur panah ya. Jangan lupa posisi hilal itu dia punya perpanjangan sumbu utama itu menuju matahari. Jadi sebenarnya dia bisa berfungsi sebagai kompas pada malam hari. Kita bisa tahu di mana letak Baitullah pada malam hari. Kenapa bisa? Karena dengan melihat orientasinya kita tahu letak matahari. Jadi orang pada bejan Nabi itu berjalan di padang pasir, tanpa menggunakan kompas dia bisa lihat ke atas, dia lihat orientasi hilal, dia sudah tahu bahwa matahari di sana. Karena perpanjangan itu seperti busur panah tadi itu, perpanjangan sumbunya itu adalah sinar mata. Jadi salah satu secara fisika objek hilal itu luar biasanya, dia tanda waktu sekaligus tanda arah. Tidak ada alat teknologi yang diciptakan manusia sampai saat ini yang bisa dua-duanya menjadi tanda waktu, tanda arah. Sementara itu, NU menggunakan metode Ruqyatul Hilal atau pemantauan hilal untuk menentukan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia 2024 yang disusun oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama Republik Indonesia, awal puasa Ramadan 2024 jatuh pada 12 Maret 2024 dan berakhir pada 9 April 2024. Coba lihat, pada menjelang Ramadan kan lumayan itu. Apresiasi umat Islam begitu diumumkan, kan ditetapkan itu. Tapi kalau dia ditetapkan dari dulu, perhitungan astronomis, 1000 tahun ke depan, tiap tahun itu sebenarnya sama dengan tidak perlu menengok ke langit, ya, mengamati di atas itu untuk mengawali puasa. Itu melanggar lagi salah satu ayat dalam Al-Quran. Di surah Yunus itu kan. Kalau ini aplikasi saya, kalau saya masukkan buka Al-Quran, surah Yunus itu surah 10 ya. Surah 10 ayat 101. Jadi surah 10, 101. Tidakkah bermanfaat tanda kuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang. Jadi tidaklah bermanfaat tanda kuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya dengan perhitungan astronomis tanpa verifikasi, sebenarnya perhitungan astronomis dengan visibilitas itu oke. Tapi perhitungan astronomis yang hanya menyamakan hilal sama dengan bulan itu berkonsekuensi tidak perlu melihat ke langit. Ya kan? Perhitungan astronomis memperhitungkan ini yang tadi ini yang tadi yang dikembangkan ini. Ini misalnya begini. Dihitung posisi bulan pada saat matahari terbenam di mana, berapa usianya, tuh. Termasuk juga ini kalau ada di sini warna berbagai warna di sini yang sangat hijau, itu dia bilang syaratnya itu adalah pada saat cuaca sangat terang. Ya. Jadi bisa diambil hikmahnya bahwa mengamati ya, ada secara ilmiah sebenarnya yang paling itu silakan lakukan perhitungan, ya. Tetapi yang dihitung adalah visibilitas dengan sejumlah faktor, lalu verifikasi. Itu kalau diverifikasi akan terakumulasi data visibilitas hilal. Jadi kita tahu bahwa oh iya, kalau suatu wilayah yang ini katakanlah suatu wilayah tidak pernah berhasil melaporkan visibilitas hilal. Apa artinya itu? Itu artinya kondisi udara di wilayah itu kurang bagus. Banyak polusi. Artinya sebenarnya banyak sekali hikmah di balik itu, saintifiknya ya. Ya. Dan termasuk mengembangkan alat-alat teknologi untuk betul-betul bagaimana melihat itu hilal. Orang bilang bisa gunakan teropong, silakan. Yang penting jangan naik di atas naik pesawat baru lihat, karena dia harus diamati dari bumi. Ya. Kenampakan hilal itu berbeda-beda kalau kita, misalnya pada saat bulan purnama. Bulan purnama tampak dari bumi kan? Tapi kalau kita pergi ke belakangnya bulan, itu menjadi gelap. Artinya kenampakan hilal itu
berbeda-beda, harus dari dari permukaan bumi. Profesor Tasrif menegaskan bahwa sebelumnya, hilal merupakan istilah untuk menyebut bagian bulan atau bisa disebut ekspresi bulan pada hari setelah terjadinya ijtima. Dia bahkan menegaskan bahwa dia tidak membenarkan penetapan 1 Ramadan tanpa memperhitungkan visibilitas hilal karena hal tersebut merupakan syariat Islam. Rahmatia Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.